Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Haris Rahmadi dengan NPM 2578232. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands on video, yaitu mengerjakan praktikum pada lab 7, teman-teman. Nah, di sini saya sudah open terminal ya. Sebentar ini agak macet teman-teman untuk kursor yang ada di dalam Linux-nya, Red Hat-nya. Kita akan ke kursus ya untuk melihat. Ternyata connectingnya error. Ya udah, kita restart terlebih dahulu. Nah, ini beberapa kali saya juga mengalami hal seperti ini. Sebelum saya membuat atau mengetek video ini, teman-teman, saya sudah berkali-kali mencoba untuk menjalankan, namun selalu connecting error. Padahal teman-teman, internet saya tuh aman gitu, aman. Lalu untuk membuka apa aja lah, AI atau Google ya, itu lancar loh. Halo, lancar teman-teman. Tapi kok buka konsol kayak gitu. Oke, udah terbuka, kita langsung saja ke lab review-nya teman-teman. Nah, praktikum ini yaitu mengolah file dan baris perintah, kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan menyiapkan sebuah labnya, lingkungan labnya, agar siap untuk digunakan. Ini saya menggunakan cara ini biar cepat ya, karena saya masih ada tugas lain. Kita enter, biar dia menyiapkan. Lagi installing KBRI. Ini prosesnya juga lumayan lama, kita tunggu saja. Nah, kalau kalian tuh punya ini teman-teman, kayak punya pendapat gitu, kenapa kok saya tadi tuh sering error. Nah, kalau kalian punya pendapat, komen aja teman-teman. Saya nggak tahu juga ini Red Hat-nya kok sering error kalau buka terminal. Lalu kita akan masuk ke penggunanya teman-teman dengan cara mengetikkan perintah seperti ssh student dot underscore ini dot apa underscore add server ya. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk di student servernya. Lanjut. Oke, kita akan membuat directory project ya dengan mengetikkan mkdir dengan nama project plan. Kalian boleh ngetik manual dan boleh salin seperti saya teman-teman. Cuman perlu diperhatikan ya, jika salin itu kadang ada yang tidak sesuai. Enter. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan membuat dua file kosong ya di dalam project plan. Apa aja file kosongnya? Bentar. Saya jadikan dulu. Kita salin dulu ya. Salin dan kan. Apa aja sih dua file kosongnya? Yaitu nanti bakal ada season 1 dan 2 di projectnya. Nah, nih, season 1 dan 2. Enter. Oke, setelah itu kita akan mengecek ya, apakah dia ada atau enggak, sudah terbuat atau belum untuk season 1 dan 2 nya. Enter. Dokumen project plan dan berani. Bentar kawan-kawan, ada yang berubah nggak ya?
Oke, ini sudah sesuai dan sudah muncul ya untuk season 1 dan project plan. Seperti itu. Maaf, ini kursornya nih delay banget, men. Kalau di terminalnya Red Hat nih. Kenapa ya? Ya udahlah, nggak usah kita pikirin dulu, kita nganuin tugas ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat 12 file dengan nama direktori ya, di dalam direktorinya. Kita akan mengetikkan perintah seperti ini. Toad TV season 1, 2, episode 1 sampai 6 ok. Oke, biarkan dia jalan. Enter. Lalu kita ls TV untuk melihat TV-nya. Sudah tercipta atau belum? Nah, sudah nih. TV season 1, season 1, season 1, 2. Begitu. Sudah sama seperti yang ada di perintah. Oke, selanjutnya kita akan buat 8 file ya. Terus ganti placeholder dengan angka hingga misteri chapter bla 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 ini ya. Out fx 18 seperti itu. Oke. Ctrl C lalu kita Ctrl V, dia akan masuk, akan menuliskan atau menempelkan yang sudah kita copy. Oke, sudah jalan. Oh, sebentar teman-teman, saya ingin memastikan kalau suara masuk. Halo, halo. Nah, masuk. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan melihat listnya. Kita akan lihat apakah sudah dibuat atau belum. Enter. Oke, ternyata sudah dibuat dan sudah sama seperti yang ada di contoh. Oke, teman-teman, selanjutnya sabar. Aduh. Ini kenapa gini? Oke, kita akan membuat dua subdirektori ya, yang bernama season 1 dan season 2. Nah, ini berada di bawah video directory. Kita akan mengetikkan perintah seperti ini. Dan nanti kita bukanya pakai ls video, teman-teman. Karena kan dia di bawah video directory. Oke, sudah. Kita lanjut. Seperti ini. Oke, sudah muncul season 1 dan 2. Mari kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan memindahkan episode TV yang sesuai ke subdirektori hanya dengan mengetikkan perintah seperti ini. Dua perintah seperti ini. MTV season 1, video season 1, lalu MTV season 2, video season 2. Oke, kita lanjut. Enter. Enter. Oke, kita masukkan kembali. Oke, sudah. Kita enter. Setelah itu kita ls seperti biasa untuk melihat apakah sudah dipindahkan atau belum, atau sudah ada atau belum. Oke, sudah masuk season 2, season 1 sudah. Ini sendiri. Oke, selanjutnya sudah sama seperti yang ada di instruksi. Selanjutnya kita akan ke langkah ke-6, yaitu kita akan membuat ini ya, my bestseller directory di dalam sebuah dokumen. Kita akan buat chapter directory di dalam sebuah my bestseller directory. Oke. Jadi kita akan membuat my
bestseller di dalam dokumen dan chapter di dalam my bestseller. Kita ketikkan perintah ini agar apa yang kita mau itu terjadi. Kita enter. Oke, sudah. Lalu kita lihat untuk melihat kembali. Teman-teman. Kita enter. Oke, sudah jalan. Ya. My bestseller ya. My bestseller project plan. Lalu di dokumen bestseller ada chapter. Ini di luar dari, maksudnya di dalam dokumen itu ada my bestseller project plans ya. Bestseller dan project plans, lalu di dokumen sama my bestseller itu ada chapter di dokumen, dan di dalam dokumen itu ada my bestseller, dan di dalam my bestseller itu ada chapter, seperti itu. Jadi susunannya nanti bakal seperti ini, dokumen, my bestseller, chapter, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah 3 directory bernama ini ya, editor, change, lalu function. Ini di bawah bestseller. Jadi dokumen bestseller dia di bawah, bukan di dalam bestseller. Seperti itu. Kalau dari keterangannya seperti itu ya. Oke, kita send, biarkan dia bekerja. Oke, sudah. Lalu kita enter, biarkan dia berjalan. Oke, kita ls kembali ding, buat melihat apakah sudah berhasil gitu. Nah, ini dia, sudah berhasil ya. Ada change, chapter, editor, function. Oh enggak ding, dia ternyata ada di dalam dokumen. Lalu di dalam dokumen itu ada my bestseller. Lalu di dalam bestseller itu kan tadi kan ada chapter ya teman-teman. Nah, ternyata change editor function ini ditambahkannya itu di dalam my bestseller di bawah ya. Jadi di dalam my bestseller teman-teman, seperti itu. Oke, sudah lanjut. Jadi dia berjejer lah di antara chapter, terus di sampingnya ada change, di sampingnya ada editor, terus sampingnya ada function, seperti itu. Kalau di file yang seperti ini ya, file explorer itu kita kalau membuat dokumen itu kita kan bisa masuk tuh, kita bisa membuat new folder ya, new folder yang misal kita namain bestseller. Nah, di dalam bestseller itu ntar kita bisa membuat file-file lain gitu lah. Ya ini file-filenya seperti chapter, change, editor, function, seperti itu. Oke, selanjutnya ke langkah 7 teman-teman. Kita akan masuk ke chapter directory tersebut menggunakan directory untuk memindahkan. Oh, kita akan memindahkan sebuah bab buku ke chapter directory tersebut. Oke. Dengan cara ketikan perintah seperti ini, kita send. Berikan dia jalan ya, teman-teman. Ntar kita lihat dulu. Oke, sudah. Enter. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan tambahkan dengan mv my chapter. mv. Enter. Oke, sudah jalan juga. Nah, ls ya, list seperti ini untuk melihat. Sudah dirubah dan sudah diganti. Oke, sekarang kita akan pindahkan 2 bab pertama ke editor directory. Kita akan membuat 2 bab pertama ke directory tersebut ya, editor directory ya. Oke. Kok bisa nih? Ragu teman-teman. Udah editor. Terus kita ls, jangan lupa, seperti ini. Nah, sudah masuk.
kita lanjut ke ls editor untuk mengecek apakah sudah dipindahkan. Kita send, kita enter. Oke, sudah dipindahkan seperti yang ada di instruksi. Jadi kita itu memindahkan dua bab pertama ke editor directory ya, yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah seperti ini ya, untuk memindahkan bab 7 dan 8 dari chapter directory ke function directory, teman-teman. Oke, langsung kita jalankan. Enter. Oke, sudah dibuat. Kita ls, jangan lupa. Oke, sudah masuk, teman-teman. Kita akan ls function untuk melihat isi fungsinya. Enter. Oke, sudah sama seperti yang di output yang dicontoh ya. Oke, selanjutnya kita akan ubah direktori kerja kita dengan di sini ya. Lalu oke, kita akan rubah lalu kita salin ke function directory. ctrl c, lalu kita tempelkan ctrl v, ini biar lebih cepat, teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Kita tunggu sebentar ya. Aduh, ada firasat connecting. Oh, enggak. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini. cd. Kalau tadi cd, sekarang cd. Oke, sudah. Kita tunggu. Bentar, ada yang salah nggak? Nggak ada. Sudah, kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah cd ya, untuk berpindah dari direktori kerja kita yang sebelumnya ke ini, dokumen bestseller function directory. Seperti itu. Oke, langsung saja. Kita send ya. Kita enter. Lalu ls. Apakah sudah keluar sama? Oke, sudah keluar ya. Sudah seperti ini. Mister bla 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 bla. Aduh, kok semua. Mister bla 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 bla. Misteri chapter. Oke. Sekarang kita akan membuat cd. Aduh, nggak bisa, ada yang lupa. Nggak bisa disalin dari situ. Kalau kalian bisa salin langsung ya salin aja, sama kok. Ini saya nggak bisa di situ, jadi alternatifnya ya di teks tadi, teks ini ya, open text dialog untuk menyalin dan untuk menempelkan apa yang mau kita tempelkan di dalam terminal. Oke, sudah. Lanjut ke cd kembali. cd kita enter. Kok ada perubahan? Oke, ada perubahan. Nge-lag dia, nge-lag. Sekarang ls ya. Kita agak sebut ya, teman-teman. Bentar lagi mau asar. Kita enter. Sudah kita enter. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke langkah 9. Ini. Lalu kita send. Maaf teman-teman, nanti kalau azan kita berhenti sebentar ya.
nggak sekat kok, kita hanya berhenti sebentar sampai azan selesai, seperti itu. Lalu kita langsung saja masuk ke sini. Bentar. Tuh azan teman-teman. Sudah, kita berhenti sebentar ya. Kita lihat-lihat sebentar. Kita lihat sebentar teman-teman sambil dengerin azan. Oke, setelah azan lanjut lagi, nggak masalah. Maaf ya teman-teman, tunggu sebentar. Masih azan soalnya. Ini sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Alhamdulillah sudah selesai azannya. Kita lanjut dulu. Alhamdulillah ya udah asar ini. Habis ini saya mau buru-buru sholat. Nah, dia sudah mengeluarkan output yang seperti ini jika kita list chapter ya untuk mengecek. Oke, selanjutnya kita akan list change untuk melihat sebuah change-nya. Enter. Oke, sudah sama. Ada mystery chapter belakang. Oke. Nah ya. Ini ada yang aneh teman-teman. Tadi saya sempat gak bisa di sini. Nah, kalian kalau kalau mau ngopas tuh hati-hati ya. Kalian boleh melihat penjelasan dari sini dan mengubah dia ke bahasa Indonesia kalau kalian kurang ngerti bahasa Inggris ya. Nah, ini bisa bahaya, ini bisa menyesatkan ini teman-teman. Sebenarnya dia tuh nggak nyambung seperti ini ya untuk CP. Ini terpisah. Kalau mungkin yang udah paham banget dia bakal ngerti. Oh, misalnya ada di sini di CP ini. Nah, nih, tuh terpisah banget dia. Oke, kita jelasin pelan-pelan lagi lah ya. Jelasin pelan-pelan dari ciri change dulu ya. Kita akan membuat date teman-teman atau sebuah waktu ya.
waktu, tahun dan bulan, tanggal, tahun dan bulan. Oke, langsung saja kita send di sini. Jadi change. Oke, sudah. Oke, setelah itu jangan lupa ini dulu, karena ini bahaya banget. Kalau kalian lupa tuh bisa error. Nah, kita send ya, biarkan dia jalan. Nah, kalau dia bisa, itu bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi kalau nggak bisa, pasti kayak dia menunjukkan tidak ada direktori yang seperti ini di dalam file yang kamu buat. Dia bakal seperti itu. Karena dia ketuker bahasanya jadi bahasa Indonesia. Oke, kita send kembali teman-teman. Kok nggak nih? Mana di sini? Oh, belum. Oke, sudah ya. Kita enter. Kita enter sudah. Selanjutnya kita list ya, ls. Seperti ini, kita enter. Oke, sudah menampilkan waktunya 2026. Waktu sekarang ini ya, real time nih, 2026 04 tanggal 9. Oke. Udah kita list tadi. Oke, selanjutnya teman-teman, ini tidak ada perubahan. Selanjutnya yang ini nih bisa ngawur banget nih, jadi satu dia. Oke, di sini kita akan hapus change directory ya, lalu kita ubah ke directory induk change seperti itu. rm story terlebih dahulu teman-teman. Ini kita send, kita enter. Lalu kita cd titik-titik cd titik-titik. Oke, seperti ini. Kita biarkan dia jalan. Oke, sudah. Dia akan masuk my bestseller PMK. Oke teman-teman, kita send kembali ke kiri, kita enter. Apa yang terjadi? Oke, cannot remove change is the directory. Oke, cannot rmd change. Oke, sudah sama ya tadi ya rm. Kita taruh mr enter. Oke, sudah. Lalu kita akan list teman-teman. Oke, yang sudah saya hapus atau belum? Kita tunggu. Oke, sudah tidak ada dia. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan hapus function ya, seperti tadi rm, terus kita list tinggal apa di situ. Kita akan menghapus function. Enter. Biarkan dia bergerak dulu, kita diam dulu. Oke, karena memang lag parah teman-teman untuk di dalam terminal ya. Kalau wifi nya tuh lancar, dia buka-buka website lain tuh bisa. Dia terminal Red Hat, berarti website dari Red Hat. Dari awal saya buka Red Hat, terus saya pengen masuk ke konsol ini kan harus buka lab dulu. Nah, itu ngelag banget. Oke, udah ya, udah dihapus ini, fungsinya udah nggak ada. Kita cd teman-teman. Seperti ini, kita enter. Biarkan dulu. Oke, sudah. Oke, sudah sama seperti itu ya.
sekarang kita akan mkdir membuat dokumen season 2. Ini akan mengarah ke dokumen project plan ya. Seperti itu. Dengan mkdir. Kita enter. Oke, sudah. Kayak ada yang aneh gitu. Teman-teman. Nah, kan bener kan? Untung saya nggak buru-buru. Jangan lupa dirubah ke bahasa Inggris ya, teman-teman. Ini bahaya banget. Kalau kalian tidak merubahnya itu mengerikan. Seperti itu. Kalian bisa bingung nanti masalahnya nggak tahu di mana kan? Padahal kode udah benar. Taunya yang salah cuman nggak boleh pakai, bukan nggak boleh pakai, cuman waktu ngetikan kode ya, itu beberapa ada yang kalau pakai bahasa Indonesia dia ngacak urutannya seperti itu. Waduh, ngelag banget nih guys. Konsolnya ngelag banget, terminalnya ngelag banget. Oke, ini udah. Sekarang tugas kita apa jika sudah tersalin seperti ini? Ya enter. Ya enter. Sudah itu kita list dokumen untuk melihat. Nah nanti jika muncul dia maka akan menampilkan semuanya, waktunya, kapan dibuat dan segala macamnya ada pokoknya. Nanti kita lihat dulu dokumen. Oke. Bentar. Nah nih sudah ada. Ini dibuat ini. Yang inilah pokoknya dia menandakan waktu lah. Oke, kita lanjut. Sudah selesai itu. Kita sudah di tahap terakhir ya. Kita akan keluar logout. Kita akan logout. Kita akan logout teman-teman. Kita enter. Oke, sudah close. Bentar kita translate dulu. Oh ya. Kita akan lab grade review. Ini sudah di tahap terakhir. Kita send dia, biarkan dia mengetik sendiri. Seperti ini kita enter. Kita mengecek ini. Oke, paste. Oke, sudah. Mantap, teman-teman. Selanjutnya itu evaluasi, tidak ada evaluasi. Lalu selanjutnya kita akan menutup lab ini ya dengan cara finish, lab finish. Oke, teman-teman. Oke, sudah ditutup. Baik, teman-teman. Karena sudah habis dan sudah semua untuk lab 7-nya. Lab 7 untuk pengelolaan file dari baris perintah itu sudah. Oke, langsung saya tutup saja ya. Sekian teman-teman video praktikum pada hari ini tentang chapter 7 ya, tentang chapter 7 yaitu mengelola file dari baris perintah. Nah, jikalau tadi ada berhenti sebentar untuk mendengar azan, maaf karena itu mendengarkan azan itu yang diajarkan oleh agama saya juga kan. Oke teman-teman, jikalau ada salah kata atau perbuatan saya tadi yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.